Pagi itu udara masih lembut. Matahari baru saja menembus sela-sela genteng rumah kontrakan kecil tempat Una dan Rido tinggal sementara. Rumah itu tidak buruk, hanya sederhana lantai keramik putih yang mulai kusam, dinding yang ditempeli kalender lama, dan jendela kayu yang beberapa bagiannya sudah mulai memudar warnanya. Tetapi ada kehangatan yang tidak dimiliki rumah-rumah besar dan dingin, aroma kopi yang meresap ke udara, suara panci bersentuhan dengan kompor, serta bayangan Una yang bergerak lembut dari dapur ke ruang tengah sambil membawa 2 cangkir kopi. Ia mengenakan daster biru muda, rambutnya diikat tinggi, wajahnya bersih tanpa riasan. Jika orang lain melihat, mungkin mereka akan mengira ia seorang perempuan biasa, bukan seseorang yang sedang menunggu rumah mewahnya selesai direnovasi, bukan seseorang yang dibesarkan dalam keluarga terpandang yang sejak dulu memilih hidup tenang dan jauh dari sorotan. Namun Una tidak peduli. Ia tidak pernah berusaha terlihat kaya, tidak pernah peduli pada penilaian orang yang hanya melihat dari permukaan. Yang membuatnya bahagia saat ini hanyalah kenyataan bahwa hidupnya damai, sederhana, dan hangat bersama suami yang ia cintai. Rido keluar dari kamar sambil menggosok mata. Wajahnya lelah namun tetap menyisakan senyum hangat. Ia bekerja hingga larut malam, menyelesaikan sebuah proyek desain untuk klien pentingnya. Rambutnya agak berantakan. Kaos putihnya kusut, tapi senyumnya selalu terasa seperti rumah bagi Una. Ada kopi, kata Una pelan, meletakkan cangkir di meja makan kecil yang hanya muat untuk 2 orang. Rido duduk, menarik napas panjang menikmati aroma kopi. Kontrakan kecil itu mungkin tidak punya banyak fasilitas, tapi pagi-pagi seperti ini adalah kemewahan tersendiri. Ada ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Renovasi rumah mereka hampir selesai. Hanya seminggu lagi, semuanya berakhir. Hanya seminggu lagi, mereka akan menempati rumah yang selama ini hanya mereka kunjungi sesekali untuk memeriksa progres. Rumah dengan halaman luas, teras marmer, dinding kaca raksasa yang memantulkan cahaya sore, dan interior yang menelan nafasku saat pertama kali melihatnya setelah direnovasi. Semua itu adalah milik Una, warisan dari ayahnya yang bertahun-tahun dijaga dan disembunyikannya dari dunia luar. Ia tidak pernah mengumumkannya kemana-mana. Bahkan sebagian besar keluarga Rido pun tidak tahu. Hanya Lilia, sahabat Una sejak SMA, dan Adit, rekan kerja Rido, yang tahu sedikit tentang kehidupan mereka yang sebenarnya. Sisanya, biarlah tetap dalam bayangan. Una tidak merasa perlu menjelaskan apapun pada orang-orang yang sibuk menakar manusia berdasarkan tas, mobil, atau penampilan luar. Hari itu Una merasa tenang. Tapi takdir punya cara mempermainkan manusia. Sekitar pukul 9 pagi, Lilia mengirim pesan bahwa Bu Ratna, ibu dari sahabat lama Rido, mengundang mereka ke acara arisan di rumahnya. Undangan mendadak itu sebenarnya bukan hal aneh. Bu Ratna memang sering mengundang orang tanpa memikirkan persiapan mereka. Tetapi ada sesuatu dalam nada pesan itu yang membuat Una mengernyit. Katanya, Bu Ratna pengen kamu ikut. Dia bilang, biar sekalian kenal sama lingkungan keluarga Rido. Gitu katanya. Tulis Lilia disertai emoji yang menandakan ia sendiri agak kesal. Una hanya menghela napas. Rido sudah sempat bertemu Bu Ratna beberapa kali sejak ia diminta membantu memperbaiki salah satu dekorasi di rumah wanita itu. Hubungan mereka sebenarnya baik-baik saja. Tapi Una tahu betul reputasi Bu Ratna yang suka menilai orang dari penampilan. Ia bukan orang jahat, hanya terlalu bangga dengan status sosialnya dan menganggap semua orang harus menuruti standarnya. Harusnya kita nggak usah datang, gumam Una sambil melipat baju-baju kecil yang sudah kering dari jemuran. Rido menggeleng pelan. Namanya juga diundang. Lagi pula cuma sebentar. Una diam. Ia tidak ingin membuat masalah, apalagi mengganggu hubungan Rido dengan orang-orang yang mungkin kelak menjadi klien. Jadi ia mengangguk saja, meski hatinya berkata lain. Ketika mereka keluar dari kontrakan dengan motor tua Rido yang suaranya sudah tidak sehalus dulu, Una merasakan tatapan tetangga-tetangga yang duduk di teras masing-masing. Ada Guntur, tetangga paling ribut, yang selalu punya komentar pedas tentang siapapun yang terlihat lebih sederhana darinya. Oh, masih dipakai tuh motor, komentar Guntur sambil tertawa kecil. Keren juga ya, masih awet. Saya kira tadi mau ganti yang baru. Rido hanya tersenyum tipis.
Una memilih tak menanggapi. Sudah terlalu sering ia mendengar komentar Guntur tentang penampilan mereka, rumah kontrakan mereka, motor tua itu. Padahal Guntur sendiri hanya menyewa rumah di komplek yang sama, tetapi selalu bersikap seolah-olah dirinya adalah pengusaha sukses yang tak tersentuh. Perjalanan ke rumah Bu Ratna memakan waktu 20 menit. Selama perjalanan, Una hanya diam, memandang jalanan yang mulai ramai, memikirkan apa yang harus ia lakukan di acara nanti. Ia berharap acara itu santai saja, tidak mengharuskannya berbicara banyak. Tapi begitu mereka masuk ke gerbang rumah Bu Ratna, perasaan itu menghilang seketika. Rumah itu besar, mewah, dengan taman penuh bunga warna-warni dan air mancur kecil di sisi kanan. Tapi yang membuat Una menghela napas adalah cara tamu-tamu memandangnya saat ia turun dari motor. Tatapan itu memindai dari kepala sampai kaki, menilai rambutnya yang hanya diikat sederhana, tas selempangnya yang kecil, dan sepatu flat polos yang ia pakai. Tatapan yang sama, meremehkan. Dalam hati ia berkata, "Ah, beginilah manusia." Rido memegang tangan Una sebentar, menenangkannya. "Gak usah mikirin mereka." Una mengangguk, meskipun sulit. Saat mereka masuk, Bu Ratna sudah berdiri di ruang tamu besar, mengenakan kebaya modern warna marun dengan perhiasan mencolok yang memantulkan cahaya lampu kristal di atas kepalanya. Senyumnya terangkat, tetapi matanya memancarkan penilaian sejak pandangan pertama. "Oh, ini ya istrinya Rido." Suara Bu Ratna terdengar halus tapi dingin. "Sederhana sekali. Jarang lihat anak muda zaman sekarang gak ikut-ikutan gaya mewah." Una tersenyum sopan, meski nadanya jelas merendahkan. Bu Ratna kemudian memanggil seorang wanita yang terlihat masih muda namun bermata tajam, Siska. Ia menatap Una dari ujung kepala hingga ujung kaki seperti sedang memeriksa barang bekas. "Lucu, ya," bisik Siska, "tapi cukup keras untuk didengar. Tasnya kecil banget. Kupikir minimal bawa yang branded lah. Datang ke acara keluarga besar." Una hanya berdiri tenang. Ia sudah terbiasa menghadapi komentar seperti itu. Tapi bukan berarti tidak menusuk. Setiap kalimat, setiap tatapan, tetap terasa seperti jarum kecil yang menusuk kulit halus. Acara itu berjalan seperti arisan biasa ramai, penuh tawa, penuh gosip. Tapi ada perbedaan. Una menjadi pusat perhatian, bukan karena ia menarik, tapi karena mereka menganggapnya aneh. Sederhana, tidak cocok berada di antara orang-orang yang hidup dengan gaya pamer. Dan setiap kali ia lewat, ia mendengar bisikan. "Kok bisa Rido milih yang kayak gitu, ya? Pantas aja mereka kontrak terus. Rumah mewah? Mana mungkin." Una ingin pulang, tetapi ia bertahan. Untuk Rido, untuk menjaga nama baik suaminya, untuk menunjukkan bahwa ia tidak sekecil penilaian orang. Namun semakin acara berjalan, semakin jelas bahwa Bu Ratna menyimpan penilaian tajam terhadapnya. Wanita itu berkali-kali membandingkan Una dengan perempuan lain, menyebut soal gaya hidup, pakaian, dan rumah. "Una, kamu tinggal di mana sekarang?" tanya Bu Ratna sambil menatap tajam. "Di daerah belakang komplek, Bu," jawab Una. "Oh," nada itu jelas meremehkan. "Di kontrakan itu, ya? Saya pernah lewat. Kecil sekali." Beberapa tamu tertawa kecil. Una tersenyum, menahan diri. Ia tidak merasa perlu menjelaskan bahwa kontrakan itu hanya sementara. Bahwa rumah mereka yang baru hampir selesai. Rumah yang bahkan jauh lebih mewah daripada rumah Bu Ratna. Ia lebih memilih diam. Harga diri bukan sesuatu yang perlu dipamerkan. Tapi Bu Ratna terus melanjutkan. "Perempuan zaman sekarang biasanya berlomba-lomba punya rumah bagus. Kalau begini, Rido itu pinter banget ya. Bisa tahan hidup begitu." Perkataan itu diikuti tawa puas. Tawa yang menusuk, menghina, dan memandang rendah. Dalam sekejap, Una merasa ruang tamu itu mengecil. Napasnya berat, matanya memanas. Tapi ia tetap berdiri tegak, meski hatinya seakan diremas. Rido melihatnya. Mata lelaki itu penuh kekhawatiran. Tetapi Una tersenyum kecil, memberi tanda bahwa ia baik-baik saja. Ia tidak ingin membuat keributan.
Tidak di sini. Tidak di depan orang-orang yang tidak akan pernah mencoba memahami. Namun di dalam hatinya, ada sebuah titik kecil yang mulai patah. Ia tidak tahu bahwa momen kecil itu tatapan merendahkan. Tawa menghina akan menjadi awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan membuat Bu Ratna menyesal seminggu kemudian. Suara riuh rendah tetap mengisi rumah besar itu. Tetapi bagi Una, semua terdengar seperti gema jauh yang samar dan dingin. Ia berdiri di sudut ruang tamu, memegang gelas berisi air putih yang sejak tadi tidak disentuh. Cairan itu sudah tidak sedingin saat pertama kali diberikan. Sama seperti perasaannya yang perlahan memanas oleh rasa malu dan tekanan yang terus datang dari berbagai arah. Arisan yang seharusnya menjadi ajang silaturahmi berubah menjadi panggung penilaian sosial, dan tanpa Una sadari, ia dijadikan pemeran utama dalam drama yang tidak pernah ia minta. Setiap langkahnya, setiap tatapan mata yang mengarah padanya, semua seperti lensa besar yang memeriksa setiap inci dari dirinya tanpa belas kasihan. Meja makan panjang di tengah ruangan dipenuhi hidangan mewah, ayam panggang dengan bumbu rempah tebal, sushi segar, salad buah berwarna cerah, hingga dessert kecil yang tersusun rapi seperti dekorasi. Semua itu biasanya membuat siapapun terkesan, tapi bagi Una, makanan-makanan itu hanya tampak seperti aksesori kesombongan dipajang lebih untuk dilihat daripada dinikmati. Ia melihat Rido di seberang ruangan, sibuk membantu Bu Ratna mengangkat kotak dekorasi yang tadi ia diminta perbaiki. Tubuh lelaki itu sedikit membungkuk menghormati wanita yang lebih tua, tetapi Una dapat menangkap ketegangan kecil di garis rahangnya. Rido bukan orang yang mudah tersulut emosi, tapi ia bisa merasakan bagaimana hinaan yang terus-menerus dilontarkan pada istrinya mulai memercikan rasa tidak nyaman dalam dirinya. Sayangnya, ketenangan itu pecah perlahan, dimulai dari komentar kecil yang terdengar seperti sengatan listrik di ruang yang seharusnya hangat. "Aduh, Una, kamu nggak kepanasan pakai baju kayak gitu?" Suara itu datang dari salah satu tamu perempuan, seseorang yang belum Una kenal. Tetapi dari raut wajahnya saja sudah tampak bahwa ia tipe orang yang suka membandingkan diri dengan orang lain. Perempuan itu memakai gaun berkilau dengan lengan pendek dan kalung besar mengilap. Rambutnya disasak tinggi. Una menatap bajunya sendiri, blus polos warna krem dengan rok panjang bermotif lembut. Tidak ada yang salah. Tapi dari tatapan perempuan itu, seolah ia sedang memakai kain lusuh yang ditemukan di pasar loak. Kayaknya itu bukan kain yang mahal, ya? Tambah wanita itu sambil tertawa kecil, seolah sedang menyindir tanpa peduli bahwa sindirannya itu terdengar jelas oleh banyak orang. Sebagian tamu tertawa kecil. Sebagian lagi hanya tersenyum simpul, tidak ingin terlibat tetapi tidak berani menegur. Una menunduk sedikit, menata napasnya. Ia tahu ia tidak masuk dalam standar mereka, tetapi ia tidak pernah menduga bahwa seseorang bisa begitu kejam hanya karena pakaian. Namun belum sempat ia sepenuhnya memulihkan diri, suara yang paling ia takutkan mulai berbicara jernih, lantang, tanpa upaya menyembunyikan penilaian tajamnya. "Sudahlah," ucap Bu Ratna, melangkah mendekat dengan gerakan anggun namun berwibawa. "Kalau dari luarnya saja sudah sederhana begitu, tidak usah dievaluasi terlalu jauh. Pasti memang begitulah adanya." Ruangan langsung menjadi hening. Semua mata memandang ke arah mereka berdua. Una berdiri kaku, jari-jarinya meremas gelas yang hampir kosong, berusaha agar tangannya tidak gemetar. Bu Ratna memandangi Una, tatapannya menelusuri wajah dan tubuh Una seperti seorang hakim sedang memeriksa terdakwa. "Saya hanya heran," katanya sambil mengangkat alis. "Kenapa perempuan zaman sekarang tidak memperhatikan penampilan? Apalagi kalau sudah menikah. Masa mau datang ke acara keluarga besar dengan gaya seadanya?" Nada itu bukan sekadar menilai. Itu merendahkan. Tamu-tamu lain mulai berbisik. Beberapa mencibir, beberapa hanya menunggu perkembangan, layaknya penonton teater yang menunggu adegan dramatis berikutnya. Bu Ratna kemudian menambahkan, "Saya saja, kalau ada tamu datang, pasti ingin terlihat rapi. Bukan sekadar rapi, tapi ya, pantas. Meskipun cuma arisan kecil, tetap harus ada usaha." Senyum Bu Ratna penuh kepuasan, seolah ia sedang memberikan pelajaran berharga pada Una. Saat itu Una merasa dunianya mengecil. Ia berdiri di tengah ruangan,
menanggung beban tatapan puluhan orang yang menilai hidupnya hanya dari sepotong kain dan cara ia berdiri. Ada sesuatu yang sakit di dalam dadanya, tetapi ia tidak ingin memperlihatkannya. Namun Bu Ratna belum selesai. Ridho yang tadinya sibuk di sisi ruangan, akhirnya menyadari bahwa sesuatu tidak beres. Ia berjalan perlahan ke arah mereka. Namun sebelum ia tiba, Bu Ratna melontarkan kalimat yang menjadi puncak penghinaan hari itu. "Ridho, kamu memang kuat," kata Bu Ratna sambil tertawa kecil. Lalu menepuk bahu Ridho seolah bersimpati. "Mendapat istri yang sangat sederhana, begitu. Rumahnya saja saya dengar kecil sekali. Tapi kamu tetap bertahan. Itu patut diapresiasi." Semua orang tertawa. Tawa itu memantul di dinding mewah, menggema seperti tamparan keras di pipi Una. Una memejamkan mata. Jantungnya berdebar kencang, telinganya berdenging. Ia merasa tubuhnya mengecil, hingga ia serasa menjadi titik kecil yang tidak terlihat, tidak dihargai, tidak dianggap. Ridho akhirnya tiba di samping istrinya. Wajahnya menegang. Ia tidak berteriak, tidak marah, tetapi sorot matanya berubah. Ia tahu istrinya terluka. Ia tahu batas kesabarannya hampir habis. "Bu," ucap Ridho perlahan. Suaranya rendah namun jelas. "Rumah kami memang kecil. Tapi," Una menyentuh lengan suaminya pelan, memberi tanda agar ia berhenti. Ia tidak ingin pertengkaran. Ia tidak ingin menjatuhkan martabat siapapun, bahkan ketika martabatnya sendiri diinjak. Namun Bu Ratna tidak membaca tanda itu. "Ah, sudahlah, Ridho," potong Bu Ratna dengan gelombang tangan yang seolah meremehkan. "Tidak apa-apa kok. Saya cuma bicara apa adanya. Tidak semua orang beruntung punya rumah bagus. Lagi pula, kalau gaya hidupnya seperti ini, ya wajar saja tidak punya." Sekali lagi tawa meledak. Sementara Una menelan rasa pahit yang memenuhi tenggorokannya. Ada tamu lain yang ikut menyeringai. "Iya Bu, paling tinggal di kontrakan yang sempit itu ya? Saya pernah lewat situ. Duh, sempit banget. Saya sampai heran kok ada orang bisa betah tinggal di situ. Kontrakan begitu mah buat pekerja kasaran, bukan keluarga muda," tambah tamu lain. Guntur yang entah bagaimana muncul di sana ikut berbicara. Suaranya keras seolah ingin memastikan semua orang mendengarnya. "Saya kan tetangganya, Bu. Rumahnya memang kecil. Pantas saja mereka nggak pernah cerita soal rumah. Saya kira memang nggak punya." Gelak tawa kembali menyeruak, mengiris udara. Una ingin berlari. Ingin pergi begitu saja sambil menahan air mata. Tapi kakinya seolah terpaku di lantai marmer yang dingin. Ia merasa tubuhnya membeku, mengeras oleh rasa malu dan sakit hati. Dalam hatinya, ada suara kecil yang berteriak, menuntut untuk membela diri, tapi ia menahannya. Bu Ratna berjalan mendekat, menurunkan suara tetapi tetap bisa didengar banyak orang. "Una, kamu ini harusnya bersyukur dapat suami seperti Ridho. Anak ini pekerja keras. Sementara kamu ya," ia mengangkat bahu seolah menyiratkan sesuatu yang lebih menyakitkan daripada kata-kata. "Kamu harus kerja lebih keras biar bisa cocok sama dia." Una menunduk. Suara tawa samar terus memenuhi telinganya, membuatnya merasa seperti berada di tengah badai. Ia menarik napas panjang, berusaha menjaga diri agar tidak terisak di depan umum. Ia tahu orang-orang seperti mereka menikmati drama. Mereka menyukai momen ketika seseorang terlihat lebih rendah. Mereka menikmati kejatuhan seseorang meski hanya berdasarkan asumsi dan kesalahan menilai. Hari itu, Una belajar satu pelajaran pahit. Manusia dapat begitu cepat menghakimi hanya berdasarkan tampilan. Mereka bahkan tidak peduli siapa sebenarnya seseorang. Mereka tidak bertanya, tidak mencoba memahami, tidak ingin tahu. Mereka hanya ingin memuaskan diri dengan penilaian yang dangkal. Saat acara hampir selesai, Una sudah tidak kuat lagi berdiri. Kakinya gemetar. Ridho menggenggam tangan istrinya, merasakan betapa dinginnya kulit Una. Tanpa banyak bicara, ia menggiring istrinya keluar dari rumah Bu Ratna. Tidak peduli apakah ada yang melihat atau berkomentar. Tidak peduli apakah mereka dianggap kasar.
Yang ia pedulikan hanyalah Una yang hari itu diperlakukan lebih buruk dari apa yang pantas diterimanya. Di luar, udara tampak lebih segar. Tetapi napas Una tetap berat. Rido memandang istrinya lama. Namun Una hanya menatap jalanan di bawah kakinya. Ia tidak menangis. Tidak ada setetes pun air mata jatuh. Namun itu justru lebih menyakitkan bagi Rido. Karena ketika seseorang terlalu sakit hingga tidak bisa menangis lagi, itu berarti luka di dalam hatinya jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Dan hari itu, tanpa Una sadari, hujan pertama dari badai besar telah turun. Ia hanya belum tahu bahwa dunia akan berbalik 7 hari kemudian. Bahwa orang-orang yang menertawakannya akan menunduk malu. Dan bahwa Bu Ratna yang paling lantang menghina akan menjadi yang paling menyesal. 7 hari setelah penghinaan itu, kehidupan Una kembali berjalan seperti biasa di mata orang luar. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan, membereskan rumah kontrakan kecil itu, lalu membaca buku atau menghabiskan waktu di dapur membuat kue. Namun Rido tahu, ada sesuatu yang berubah di dalam diri istrinya sejak hari itu. Una tidak lagi duduk lama di teras kontrakan mereka seperti dulu. Ia tidak lagi menyapa tetangga dengan ramah. Bahkan ketika Guntur melewati depan rumah sambil memamerkan barang-barang baru yang ia beli, entah itu jam tangan, speaker portable, atau jaket bermerek palsu, Una hanya memandang sekilas, lalu kembali menutup pintu perlahan seolah dunia di luar tidak lagi memberi kenyamanan. Rido memperhatikan istrinya dari jauh. Setiap kali ia pulang dari kantor, Una selalu tersenyum, tetapi senyum itu tidak lagi selebar dulu. Ada sesuatu yang tertahan, seperti beban yang belum selesai diproses oleh hati. Sebuah luka yang diam, tidak terlihat, tetapi terasa di setiap gerak tubuhnya. Malam-malam Una menjadi lebih sunyi. Kadang ia duduk sendirian di ruang tengah dengan lampu remang, memandangi kalender di dinding yang menunjukkan tanggal pemindahan mereka semakin dekat. Hanya seminggu lagi rumah mereka selesai direnovasi. Hanya seminggu lagi Una bisa meninggalkan kontrakan dan segala kenangan pahit yang ditinggalkan di rumah kecil itu. Namun ia merasa aneh untuk merayakan hal itu. Ada bayang-bayang peristiwa di rumah Bu Ratna yang masih membekas. Menolak pergi meski ia sudah berusaha menguburnya dalam-dalam. Hingga hari itu tiba hari ketika dunia, tanpa tanda, mulai bergerak ke arah yang berbeda. Pukul 8 pagi, Una baru saja menyiapkan adonan roti ketika ponselnya berbunyi. Nama yang muncul di layar membuatnya mengerutkan kening. Lilia. Sahabatnya itu jarang menelpon pagi-pagi, kecuali sesuatu yang penting atau mendesak. Una mengusap tangannya dengan lep sebelum mengangkat telepon. "Nah, kamu lagi sibuk?" Suara Lilia terdengar tergesa-gesa, seperti seseorang yang baru saja menerima kabar mengejutkan. "Biasa aja, Li. Kenapa?" Ada jeda sebelum Lilia menjawab. "Bu Ratna barusan telepon agen properti teman aku." Una mengerutkan kening. "Agen properti? Untuk apa?" "Nah itu dia." Lilia menarik napas, seolah tidak percaya apa yang akan ia katakan. Bu Ratna bilang dia lagi cari lokasi baru buat acara gathering komunitasnya. Terus dia tanya rumah mana yang paling mewah, paling luas, dan bisa dipakai minggu depan. Una diam. Ia tidak melihat hubungan apapun dengan dirinya. "Tapi yang bikin aku kaget," lanjut Lilia, "teman aku nyebut satu rumah mewah yang baru selesai renovasi 3 hari lalu. Rumah itu dia sebut sebagai milik Bu Una." Sekujur tubuh Una terasa dingin seketika. Dia bilang begitu. Suaranya hampir berbisik. "Iya. Teman aku cuma tahu nama pemilik dari data kantor. Dia nggak tahu Bu Ratna itu orang yang sama yang ngatain kamu kemarin. Jadi dia jawab aja seolah-olah kamu memang orang penting." Una memejamkan mata. Tiba-tiba ruangan terasa lebih sempit. Udara menekan dadanya. Ia tidak tahu apa yang harus dirasakan antara kaget, takut, atau ingin tertawa kecil melihat betapa ironisnya dunia bekerja. "Una," suara Lilia melembut. Bu Ratna kaget. Dia sampai ngomong, "Maksud kamu, rumah itu milik istri Rido? Yang waktu itu?" Teman aku sampai bingung kenapa dia panik. Una terdiam lebih lama. Tangannya memegang ujung meja dapur untuk menjaga keseimbangan. Lilia melanjutkan, suaranya makin pelan. "Nah, aku rasa ini bakal jadi masalah.
Bu Ratna tadi bilang mau survei rumah itu. Dan dia nggak tahu kamu bakal ada di sana minggu depan pas serah terima. Hati Una berdebar. Ia bisa membayangkan dengan jelas ekspresi Bu Ratna ketika nanti tahu rumah megah itu adalah milik perempuan yang ia hina habis-habisan. Ada bagian kecil dalam diri Una yang merasa lega karena kebenaran akhirnya akan terlihat. Tapi ada bagian lain yang masih trauma, masih enggan berada lagi di bawah tatapan wanita itu. Terus apa yang harus aku lakukan? Tanya Una lirih. Aku pikir kamu harus siap. Bu Ratna bukan tipe yang gampang mengakui kesalahan. Bisa jadi dia akan pura-pura tidak kenal kamu. Atau lebih buruk. Una memejamkan mata. Ia mendengar suara ketukan halus di pintu dapur. Saat ia menoleh, Rido berdiri di ambang pintu, melihatnya dengan tatapan khawatir. Li, nanti aku kabarin ya. Ucap Una sebelum menutup telepon. Rido berjalan mendekat, mengambil alih gelas yang hampir jatuh dari tangan Una. Kenapa? Una duduk pelan di kursi makan. Lilia bilang Bu Ratna mau survei rumah kita. Rido diam. Mata lelaki itu mengeras, tetapi suaranya tenang ketika berkata, biarkan saja. Cepat atau lambat, dia pasti tahu. Una menggeleng lemah. Aku takut suasana jadi canggung. Atau dia merasa dipermalukan. Rido tersenyum tipis. Una, kamu nggak salah. Kamu nggak pernah salah. Dia yang berbuat buruk, bukan kamu. Una menatap suaminya lama. Ada ketulusan di dalam diri Rido yang selalu membuat hati Una terasa hangat. Namun luka itu belum hilang. Ia takut kembali merasakan rasa dipandang rendah itu. Aku cuma nggak mau ada drama lagi, bisiknya. Tapi kadang, jawab Rido, kebenaran memang datang sebagai drama. 3 hari kemudian, pesan undangan itu datang. Sebuah pesan resmi dari komunitas Bu Ratna yang mengundang Rido dan secara tidak langsung Una untuk menghadiri survei lokasi acara gathering di rumah baru yang belum resmi ditinggali pemiliknya. Una membaca undangan itu berkali-kali. Ada kalimat yang membuatnya menghela napas panjang. Kami harap Ibu Una dan Bapak Rido dapat hadir sebagai perwakilan pemilik rumah, agar memudahkan pengaturan ruangan. Bagaimana nama mereka masuk dalam undangan itu? Una tidak tahu pasti. Mungkin agen properti memberikan kontak mereka kepada panitia acara. Mungkin panitia mencari data dari dokumen serah terima. Apapun itu, satu hal jelas, Bu Ratna akan tahu. Dan hari itu akhirnya datang. Cuaca tampak cerah ketika Una dan Rido menuju rumah baru itu. Mereka membawa beberapa dokumen dari kontraktor renovasi, tetapi selain itu, mereka datang dengan perasaan campur aduk. Rumah itu berdiri megah di ujung jalan perumahan elit. Halamannya luas, pintu utamanya dari kayu jati dengan ukiran halus, dan dindingnya dipenuhi kaca besar yang memantulkan sinar matahari. Bangunannya tampak kokoh, elegan, dan berkelas tanpa harus terlihat sombong. Sesuai dengan karakter Una. Ketika mereka melangkah masuk, aroma cat baru masih samar tercium. Interior rumah itu bersih dan terang. Ruang tamu luas dengan lantai marmer mengilap. Langit-langit tinggi dengan lampu gantung modern. Dan jendela yang menghadap taman belakang yang hijau. Una berdiri lama di sana. Ia merasakan sesuatu menghangat di dadanya, kebanggaan kecil yang selama ini ia pendam. Ini rumahnya. Rumah yang akan ia tempati bersama Rido, tanpa perlu peduli apa kata orang. Beberapa menit kemudian, suara mobil terdengar di luar. Kemudian suara langkah kaki, suara tawa, dan suara wanita yang sangat familiar. Bu Ratna masuk dengan langkah percaya diri seperti biasa, diikuti beberapa anggota komunitasnya. Ia memakai baju serba putih dengan perhiasan mencolok. Namun ketika matanya menyapu ruangan dan melihat Una sedang berdiri di tengah, ekspresinya berubah dalam hitungan detik. Tatapan itu berhenti. Membeku. Wajahnya yang penuh kepastian perlahan kehilangan warnanya. Seolah bagiannya yang paling dalam berkata, tidak mungkin. Namun Una berdiri di sana tenang, rapi, dan terlihat begitu menyatu dengan rumah itu seolah ia memang pemiliknya. Rido berdiri di sampingnya, menatap Bu Ratna dengan sorot mata yang tidak lagi bertoleransi atas penghinaan. Seseorang dari panitia acara masuk, membawa clipboard. Tanpa sadar,
Ia memperparah keterkejutan Bu Ratna. Ibu Una. Bapak Rido. Terima kasih sudah datang. Boleh kita mulai surveinya? Ibu Ratna ingin tahu bagian mana yang bisa digunakan untuk area tamu. Nama, Bu Una, disebut begitu jelas, dengan hormat, seolah ia adalah tamu terpenting hari itu. Dan panggilan itu adalah pukulan telak bagi Bu Ratna. Beberapa anggota komunitas saling menatap, mencoba menyatukan potongan informasi. Wanita yang seminggu lalu mereka hina, ternyata adalah pemilik rumah mewah yang hendak mereka gunakan. Una menatap Bu Ratna perlahan. Tidak ada kebencian di matanya. Tidak ada kesombongan. Hanya ketenangan. Kesederhanaan yang ternyata jauh lebih kuat daripada perhiasan manapun. Bu Ratna mengedip sekali. Lalu lagi, seolah berharap pemandangan itu adalah kesalahpahaman. Suara panitia kembali bergema, memecah keheningan yang terasa panjang. Rumah ini luar biasa. Bu Una, renovasinya sempurna. Pasti nyaman sekali tinggal di sini. Ada keheningan lain. Kemudian, tanpa bisa menahan diri, Bu Ratna akhirnya bersuara pelan, serak, dan hampir tidak terdengar. Rumah ini rumah kamu. Tidak ada tawa kali ini. Tidak ada hinaan. Hanya keterkejutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Dan bagi Una, itu adalah awal dari pembalikan keadaan yang tidak pernah ia rencanakan tetapi sangat pantas ia terima. Seminggu berlalu sejak penghinaan yang membuat dada Una seakan diremas dari dalam. Waktu berjalan seperti air yang menetes lambat dari ujung genting. Padahal mereka berdua sudah menjalankan hari seperti biasa. Tetapi bayangan tatapan Bu Ratna, gelak tawa Siska, dan suara sinis Guntur masih berputar-putar di kepala Una. Ia tahu dirinya tidak seharusnya peduli, tidak seharusnya mengizinkan kata-kata orang lain merusak kedamaian hidupnya. Namun kenyataannya, luka yang dibuat oleh orang asing tak pernah sedalam luka yang dibuat oleh orang yang seharusnya bisa menghormati. Malam itu hujan turun pelan, seperti menjaga ritme agar tidak mengganggu keheningan. Una duduk di ruang tamu kontrakan mereka, memeluk bantal kecil yang warnanya sudah pudar karena sering dicuci. Rido sedang menata berkas di meja kecil dekat pintu, berkas-berkas yang berhubungan dengan proses perpindahan mereka ke rumah yang telah direnovasi. Prosesnya telah selesai 5 hari lalu, dan besok mereka berencana meninjau hasil akhir renovasi sebelum secara resmi pindah pekan depan. Mereka sudah menyiapkan mental untuk memulai hidup baru di rumah itu, rumah besar yang entah bagaimana terasa begitu asing bagi Una, meski ia tumbuh di rumah itu semasa kecil sebelum ayahnya sakit. Ponsel Una bergetar di atas meja. Ia meraihnya dengan malas, mengira hanya pesan dari grup arisan kecil tetangga kontrakan. Tapi nama yang muncul membuat alisnya terangkat. Lilia. Una kau harus dengar ini. Suara Lilia terdengar sangat terburu-buru ketika panggilan tersambung, seperti seseorang yang sedang memegang potongan informasi gosip paling panas. Una tersenyum kecil. Ada apa? Bu Ratna cari venue rumah mewah untuk acara komunitasnya minggu depan. Dan dia hubungi temanku yang kerja sebagai agen properti. Kau tahu apa yang terjadi barusan? Lilia menarik napas panjang, seolah masih tak percaya pada apa yang ia dengar. Temanku menyebut rumah yang baru selesai direnovasi itu sebagai rumah Bu Una. Dan, sumpah, Bu Ratna langsung syok. Una terdiam sejenak. Ia memejamkan mata, berusaha mencerna kalimat itu dengan tenang. Rumah itu memang atas namanya, dan agen properti itu memang temannya juga. Tapi ia tidak menyangka benang keterkaitan sekecil itu bisa membuat kabar tersebut sampai ke telinga Bu Ratna. Dia kira pasti ada yang salah. Lanjut Lilia dengan suara geli bercampur puas. Kau tahu gaya angkuhnya, kan? Dia sampai bilang, Una yang itu? Mana mungkin? Saya tahu kok level hidupnya. Begitu katanya. Temanku cuma jawab sekenanya dan menyarankan Bu Ratna datang survei langsung. Una menggigit bibir. Ada semacam rasa puas kecil yang muncul, tapi juga rasa getir yang lebih besar. Ia tidak sepenuhnya suka jika kebenaran diketahui lewat cara seperti itu, seolah ia sedang mencoba membalas dendam. Padahal ia tidak pernah berniat memperlihatkan siapa dirinya. Ia hanya ingin damai. Rido yang mendengar sebagian percakapan dari kejauhan mendekat. Tatapannya bertanya,
Tetapi ia tidak menyela. Ia duduk di samping Una, mengernyit kecil ketika mendengar nama Bu Ratna. Terus, Lil? Una bertanya pelan. Terus ada yang lebih gila lagi. Suara Lilia melembut, seperti mencari momen tepat untuk menjatuhkan berita klimaks. Komunitas tempatmu dulu pernah ikut acara bakti sosial bersama Rido itu, mereka memberi undangan ke kalian. Katanya Bu Ratna ingin survei rumahmu untuk jadi tempat gathering. Dia belum tahu itu rumahmu beneran. Dia cuma dengar itu rumah seseorang bernama Una. Dan dia penasaran. Katanya mau memverifikasi. Una spontan memegangi kening. Ia merasa seperti dihimpit dua emosi sekaligus. Heran dan geli. Dia masih belum percaya, ya? Bu Ratna? Percaya? Tidak akan sebelum kepalanya sendiri yang melihat. Lilia tertawa pendek. Jadi, get ready. Sepertinya minggu depan akan sangat menghibur. Setelah menutup telepon, Una duduk diam beberapa saat. Rido menatapnya dengan lembut, menunggu istrinya berbicara terlebih dahulu. Ketika Una akhirnya menoleh, mata mereka bertemu, saling bertukar pemahaman yang tidak butuh kata-kata. Jadi begitu jalannya, kata Una akhirnya. Semua terbuka tanpa kita sengaja. Semua memang akan terbuka pada waktunya, jawab Rido sambil menggenggam tangan istrinya. Kita tidak pernah berusaha menyembunyikan. Kita hanya tidak memamerkan. Una tersenyum kecil, seolah setiap kata Rido merapikan kekusutan di hatinya. Keesokan harinya, mereka berdua menuju rumah yang selesai direnovasi. Jalan menuju perumahan elit itu terasa seperti memasuki dunia yang berbeda dari kontrakan sederhana mereka. Gerbang besar dengan penjaga keamanan yang tegas, pepohonan hijau yang ditata rapi di sepanjang jalan, dan deretan rumah besar yang mencerminkan identitas para penghuninya. Sukses, terpandang, atau setidaknya ingin terlihat demikian. Ketika mobil sewaan yang dipakai Rido berhenti di depan gerbang rumah mereka, Una terpaku cukup lama. Rumah itu tampak jauh lebih megah daripada kenangan masa kecilnya. Dindingnya dipoles warna putih gading yang elegan, pintu kayu jati besar dengan ukiran halus, jendela tinggi yang memantulkan sinar matahari pagi seperti kaca istana. Taman luas dengan rumput yang dipangkas rapi, bunga-bunga biru dan putih tertata dalam pola yang indah. Lampu-lampu taman kecil yang tersembunyi di balik tanaman seolah menambahkan rasa misterius dan hangat sekaligus. Ayah pasti suka kalau lihat ini, gumam Una lirih. Rido menatapnya dengan lembut. Ayahmu akan lebih suka melihat kamu merasa nyaman di sini, Una. Ketika mereka melangkah masuk, suara pintu besar itu berderak pelan, menyerupai sambutan hangat yang sudah lama tidak terdengar. Ruang tamu besar menyambut mereka dengan karpet lembut dan lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya ke seluruh ruangan. Dinding dicat dengan warna hangat, lantai kayu mengilap, dan jendela besar menghadirkan pemandangan taman belakang yang dipenuhi cahaya. Setiap langkah Una membuat dadanya bergetar. Ia menyentuh dinding, mengingat ayahnya yang dulu selalu duduk di kursi dekat jendela sambil membaca surat kabar. Ia melihat tangga besar yang dulu pernah menjadi tempat ia duduk ketika menangis pertama kali kehilangan ibunya. Ia melihat bayangan masa lalu, sekaligus masa depan yang perlahan membuka diri. Renovasi rumah ini memang besar, tetapi esensinya masih sama. Ini rumah keluarga Una. Rumah yang selama ini ia sembunyikan dari dunia luar, bukan karena malu, tapi karena ia tidak ingin memulai hidup pernikahan dengan bayang-bayang warisan. Namun, kini dunia seakan memaksa pintu itu terbuka. Saat mereka sedang memeriksa halaman belakang, ponsel Rido berdering. Ia melihat layar, lalu menunjukkan pada Una, pesan dari komunitas itu. Ini undangnya, katanya. Una membaca pesan itu. Mereka diundang untuk hadir pada survei rumah, karena Bu Ratna ingin melihat lebih dekat sebelum menentukan venue. Jadwalnya ditetapkan 3 hari lagi. Di pesan itu tertulis dengan sopan, tapi antara baris-barisnya terasa kehadiran rasa penasaran yang sudah tidak bisa ditutupi. Una menarik napas panjang. Rasanya seperti dunia memaksa aku untuk menghadapi semuanya. Aku akan ada di sampingmu, kata Rido tegas. Apapun yang terjadi. Ia tersenyum kecil, meski hatinya masih bergetar.
Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan kecil untuk kepindahan mereka. Una menghabiskan waktu mengelap perabot, merapikan kamar, dan memeriksa satu persatu ruangan yang sudah ditata ulang. Ia ingin memastikan semuanya rapi bukan karena Bu Ratna akan datang, tetapi karena ia ingin merasa bahwa rumah ini benar-benar miliknya kembali. Namun tanpa bisa dihindari, bayangan kedatangan Bu Ratna melayang-layang di benaknya. Setiap kali ia membayangkan Bu Ratna berdiri di depan rumah ini, dengan wajah terkejut dan mulut ternganga, ia merasa campuran antara lucu dan getir. Bukan ini tujuannya. Bukan ini pembuktian yang ia cari. Tapi kebetulan hidup kadang memang memutar arah dengan cara yang tidak terduga. Menjelang hari survei, Una duduk di ruang keluarga baru mereka, memandang langit-langit yang tinggi dan memikirkan apa yang akan ia katakan nanti. Ia bukan tipe yang mengumbar kemarahan. Ia tidak ingin membuat Bu Ratna terpojok. Ia hanya ingin setidaknya harga dirinya kembali ditempatkan sebagaimana mestinya. Ketika hari itu akhirnya tiba, Una tidak merasa gugup seperti yang ia bayangkan. Meski jantungnya berdegup sedikit lebih cepat, ada ketenangan aneh yang justru menyelimutinya. Mungkin karena ia sudah siap, atau mungkin karena ia menyadari bahwa tidak ada yang perlu dibuktikan selain bahwa ia bisa berdiri dengan tenang meski pernah diinjak. Udara pagi itu cerah. Matahari memantulkan cahaya ke jendela besar rumah itu, membuatnya semakin berkilau. Rido berdiri di samping Una, memakai kemeja bersih yang ia setrika sendiri. Una memakai blus sederhana dan celana panjang nyaman, masih tampak seperti dirinya. Perempuan sederhana yang tidak pernah berusaha menampilkan kemewahan. Ketika bel pagar berbunyi, Una mengangkat wajah, menatap Rido, dan mengangguk pelan. Saat pintu pagar dibuka oleh satpam, rombongan kecil terlihat memasuki halaman. Beberapa anggota komunitas dan Bu Ratna yang berjalan dengan langkah congkak, tanpa sedikit pun menduga bahwa ia sedang melangkah ke rumah yang dulu ia remehkan pemiliknya. Dan pada momen itu, Una tahu, hidup sedang bersiap menunjukkan bab berikutnya. Tanpa ia paksa, tanpa ia cari, hanya pada waktunya. Pagi itu menyambut dengan ketenangan yang menipu. Langit biru tampak tak tersentuh, seolah tidak mengetahui bahwa di bawahnya, sebuah peristiwa kecil yang akan mengubah dinamika hubungan manusia sedang mendekat perlahan. Udara lembut masuk melalui sela-sela daun pohon besar di halaman rumah Una, membentuk bayangan bergerak di permukaan batu alam halaman depan. Rumah itu berdiri seperti lukisan yang baru selesai dipoles. Bersih, megah, tetapi masih menyimpan kehangatan masa lalu yang tidak bisa diberi harga. Una berdiri di dekat pintu besar rumahnya, memegang pinggiran frame pintu untuk menenangkan diri. Ia tidak terguncang, tetapi jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Rido ada di sampingnya, dengan ekspresi tenang yang menjadi jangkar bagi pikiran Una. Suaminya itu tidak terlihat gugup ataupun canggung. Justru dari sosoknya terpancar kepercayaan diri yang matang, seolah ia tahu persis bahwa hari ini bukan untuk membuktikan apa-apa, melainkan hanya untuk menegakkan kebenaran yang selama ini disalahpahami. Ketika bel pagar berbunyi untuk kedua kalinya, suara itu menggema lembut di seluruh rumah. Satpam membuka pagar, dan rombongan kecil itu mulai memasuki halaman. Una melihat mereka dari kejauhan, berjalan dengan berbagai ekspresi yang berbeda, sebagian ingin tahu, sebagian sekadar mengikuti, dan satu orang yang tampak menutupi rasa penasaran dengan angkuh, Bu Ratna. Wanita itu melangkah dengan percaya diri seolah ia datang untuk menilai kualitas rumah. Padahal tanpa sadar ia sedang melangkah menuju kebenaran yang akan membuat gengsinya runtuh. Dengan pakaian mahal, tas bermerek yang sengaja digantung di lengan kiri, serta langkah mantap yang selalu terdengar seperti ketukan dominasi, Bu Ratna tampak seperti seseorang yang hidup dari cara orang lain memandangnya. Una memperhatikan bagaimana mata Bu Ratna melebar sedikit ketika melihat eksterior rumah itu. Dinding putih gading, pilar-pilar tinggi, taman rapi, dan halaman luas itu tampaknya tidak masuk dalam daftar kemungkinan Bu Ratna mengenai siapa pemiliknya. Namun wanita itu tetap menyamakan ekspresinya, pura-pura tidak terkejut, pura-pura sudah terbiasa melihat rumah semewah ini setiap hari. Begitulah gaya Bu Ratna. Selalu pura-pura. Ketika rombongan semakin mendekat, Una melangkah maju. Rido ikut, berdiri sedikit di belakang istrinya. Para anggota komunitas menyapa mereka dengan hangat,
Tetapi mata Una hanya tertuju pada satu sosok yang berdiri seperti patung yang kehilangan arah. Tatapan Una dan Bu Ratna bertemu. Dan pada saat itu, waktu seperti berhenti. Bu Ratna tersentak. Meski berusaha menutupinya dengan senyum tipis yang tidak berhasil menghaluskan rasa syok di matanya. Una? Suaranya terdengar pecah. Seolah namanya sendiri terasa asing di lidah Bu Ratna. Una mengangguk pelan, tidak mengumbar senyum, tetapi juga tidak menunjukkan kesombongan. Ia hanya tampil sebagaimana dirinya. Sederhana, hangat, dan tenang. Dan mungkin itulah yang paling menusuk bahwa seorang yang begitu direndahkan bisa berdiri di depan rumah sebesar ini tanpa sedikit pun menunjukkan keinginan untuk membalas. "Terima kasih sudah datang," kata Una. Suaranya jernih dan stabil. "Silakan masuk. Kita bisa mulai melihat-lihat." Bu Ratna tidak langsung melangkah. Ia memandang Una, kemudian memandang rumah itu lagi, lalu memandang Rido yang berdiri tegap di samping istrinya. Dalam ekspresi Bu Ratna, ada lapisan-lapisan emosi yang muncul berturut-turut. Bingung, tak percaya, tersinggung, malu, dan akhirnya takut pada kenyataan. Rombongan mulai bergerak masuk. Tetapi Bu Ratna masih berdiri kaku. Seolah ia memerlukan waktu ekstra untuk menerima gambaran besar yang selama ini tidak ia bayangkan. Una mempersilakan para tamu masuk ke ruang tamu besar yang menyambut dengan cahaya hangat dari lampu kristal. Lantai kayu mengilap, sofa besar berwarna krem, dan rak buku kayu jati menciptakan suasana rumah yang megah namun tetap terasa hidup. Para anggota komunitas memuji rumah itu dengan spontan. Beberapa tampak takjub melihat perpaduan klasik dan modern di dalamnya. "Rumah yang sangat menawan," ujar salah satu ibu anggota komunitas sambil menyusuri ruangan. Una mengangguk, berterima kasih singkat. Namun ia merasakan tatapan Bu Ratna membakar punggungnya. Saat wanita itu akhirnya melangkah masuk, langkahnya terdengar ragu untuk pertama kalinya sejak Una mengenalnya. Rido menutup pintu perlahan ketika semua sudah di dalam. Gerakannya tenang, namun ada ketegasan yang tidak bisa disembunyikan. Seolah pintu itu bukan hanya menutup ruang fisik, tetapi juga menutup bab lama di mana mereka diremehkan tanpa alasan. Ketika rombongan mulai berkeliling ruang demi ruang, Una berjalan bersama mereka. Ia menjelaskan beberapa bagian rumah, menunjukkan hasil renovasi, dan sesekali menjawab pertanyaan. Bu Ratna selalu berada 2 langkah di belakang, tidak banyak bicara, hanya memperhatikan dengan mata yang bergerak cepat, seperti sedang berusaha merangkai puzzle yang selama ini ia salah susun. Di ruang keluarga, ketika semua sibuk mengagumi jendela besar yang menghadap taman belakang, Bu Ratna akhirnya tidak tahan. "Una," suaranya pelan namun jelas. "Rumah ini, benar milikmu?" Una menoleh pelan. "Iya, Bu. Rumah ini warisan dari ayah saya." Sejenak, hanya keheningan. Dan keheningan itu jauh lebih keras daripada apapun yang pernah diucapkan Bu Ratna. Wajah wanita itu pucat. Bibirnya membuka sedikit, seperti ingin mengajukan pertanyaan lain, tetapi suaranya seakan hilang. Mungkin karena setiap pertanyaan baru justru akan memperjelas betapa salahnya ia selama ini. Una tidak menambahkan apapun. Ia tidak mau mempermalukan Bu Ratna. Ia tidak ingin mendramatisasi keadaan. Biarlah kebenaran bekerja dengan caranya sendiri. Bu Ratna menelan ludah. Nada angkuh dalam dirinya tampak runtuh perlahan, digantikan rasa malu yang selama ini tidak pernah ia izinkan muncul di hadapan orang lain. Ia melihat sekeliling, memandang setiap sudut rumah, lalu kembali menatap Una, seolah berharap ada jawaban lain yang lebih ia pahami. Tetapi satu-satunya realitas yang ada adalah kenyataan yang sudah berdiri di hadapannya. Ketika tur rumah selesai, seluruh rombongan duduk di ruang tamu. Una menyajikan minuman, sementara Rido memastikan semua merasa nyaman. Atmosfer dalam ruangan itu berubah lebih hening, lebih canggung, tetapi tidak mencekik. Justru ada ketenangan baru di dalam rumah itu. Seakan rumah tersebut senang kembali didiami oleh pemilik sahnya yang tidak malu pada asal-usulnya. Beberapa anggota komunitas memuji Una dengan tulus, mengatakan bahwa rumah itu cocok untuk acara mereka. Namun di antara semua suara itu, suara yang paling lemah dan paling berat didengar adalah suara Bu Ratna. "Una, mungkin, saya salah menilai,"
Ucapnya dengan gagap yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Una memandangnya dengan lembut. Dalam matanya tidak ada kemarahan. Hanya pemahaman. Tidak apa-apa, Bu. Jawabnya tenang. Semua orang punya persepsi masing-masing. Justru ketenangan itu yang membuat Bu Ratna semakin merasa bersalah. Karena Una tidak membalas dendam. Tidak menyindir. Tidak mengungkit penghinaan yang terjadi minggu lalu. Reaksi Una justru menyingkapkan sesuatu yang selama ini tidak bisa disentuh oleh gengsi, kebesaran hati. Ridho yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berbicara ketika Bu Ratna masih terdiam menunduk. Saya dan Una hidup sederhana bukan karena kami tidak mampu, katanya pelan tetapi tegas. Kami memilih begitu karena kami ingin memulai semuanya dari bawah, bersama. Kami tidak perlu membuktikan apapun. Tapi saya juga berharap, lain kali jangan menilai orang dari tampilan luarnya, Bu. Bu Ratna menutup matanya sejenak, seperti menahan sesuatu yang bergetar di dalam dirinya. Mungkin ego, mungkin malu, mungkin keduanya. Ia mengangguk kecil. Terima kasih, sudah menerima saya di rumah ini, katanya akhirnya. Ketika rombongan pamit, matahari sudah condong ke barat. Cahaya jingga memantulkan warna hangat di dinding rumah, membuatnya tampak seperti rumah yang memeluk setiap orang yang keluar dari pintunya. Una berdiri di teras, melihat rombongan pergi. Ridho berdiri di belakangnya, mengusap punggungnya lembut. Angin sore membawa aroma rumput dan bunga yang menyenangkan. Sudah selesai, kata Ridho pelan. Una mengangguk. Iya. Dan rasanya lebih ringan dari yang kukira. Karena kamu hadapi dengan hati yang tenang, balas Ridho. Una menatap rumah itu sekali lagi. Rumah masa kecilnya. Rumah yang selama ini ia sembunyikan. Rumah tempat kebenaran akhirnya berdiri tegak tanpa perlu ia paksa. Dan dalam hati kecilnya, ia tahu satu hal pasti. Hari ini bukan tentang pembuktian. Hari ini tentang mengembalikan martabat dengan cara paling elegan, diam, tenang, dan apa adanya. Dan ia berhasil. Sore itu perlahan berubah menjadi malam ketika Una dan Ridho menutup pintu rumah setelah rombongan komunitas pergi. Suasana rumah terasa berbeda, seperti ada udara baru yang masuk dan mengusir sisa-sisa beban yang bertahan selama seminggu terakhir. Lampu taman mulai menyala satu persatu, memantulkan cahaya lembut ke kaca jendela besar di ruang tamu. Rumah itu tampak seperti hidup kembali, bukan hanya bangunan megah, tetapi tempat yang kini kembali memiliki tuan rumah yang sah dan dihormati. Una berdiri di dekat jendela, memandangi halaman yang mulai gelap. Cahaya orang di luar rumah jauh tampak redup, tetapi di dalam hatinya ada sesuatu yang terasa lebih terang dari sebelumnya. Tidak ada rasa puas berlebihan, tidak ada kemenangan yang diagungkan. Hanya perasaan lega, dan mungkin sedikit keharuan yang samar. Ridho menghampiri, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia memberikan salah satunya kepada Una, lalu berdiri di samping istrinya sambil menatap halaman yang sama. Hari ini berat, katanya pelan. Ya, jawab Una, mengambil napas panjang. Tapi juga penting. Ridho mengangguk, meski Una tidak menoleh. Mereka tidak perlu saling menatap untuk mengerti satu sama lain. Cukup berdiri berdampingan, menikmati keheningan yang baru, tanpa kata-kata yang memecahkan kedamaian. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama, karena ponsel Una bergetar di atas meja kecil di dekat sofa. Ketika ia melihat layarnya, jantungnya berdegup aneh. Nama yang muncul bukan nama yang ia sangka akan muncul malam itu. Bu Ratna. Una menatap layar beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat. Suaranya keluar pelan, ragu. Halo, Bu. Suara di ujung sana terdengar rapuh, tidak lagi penuh kontrol seperti biasanya. Una, maaf kalau mengganggu. Saya hanya ingin. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Una tidak menjawab, membiarkan Bu Ratna melanjutkan. Aku tidak bisa tidur kalau tidak bicara, lanjut Bu Ratna. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Rumah itu sangat indah, dan Kau menyambut kami dengan cara yang tidak pernah kusangka. Bahkan setelah apa yang terjadi minggu lalu. Ada jeda lama. Hanya napas berat dari seberang yang terdengar.
Aku terlalu cepat menilai, ucapnya akhirnya. Aku terlalu yakin bahwa aku paling tahu tentang manusia hanya dari melihat penampilan. Padahal aku salah. Sangat salah. Una menggigit bibir pelan. Kata-kata itu, meski tidak sepenuhnya membuat luka seminggu yang lalu hilang, setidaknya menjadi penutup yang layak. Terima kasih sudah menghubungi, ujar Una lembut. Aku menyesal, Una. Suara Bu Ratna mulai bergetar. Mungkin aku tidak bisa menghapus semua sikapku yang menyakitkan, tapi setidaknya, aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Setelah membalas dengan singkat dan sopan, Una menutup telepon, meletakkannya perlahan seolah ponsel itu menyimpan sesuatu yang rapuh. Rido memperhatikan wajah istrinya, tetapi tidak langsung bertanya. Ia tahu Una sedang memproses banyak hal sekaligus. Una berjalan ke sofa dan duduk perlahan. Ia menatap tangan kosongnya, mencoba memahami perasaan yang bercampur-campur. Ada bagian dalam dirinya yang merasa puas mendengar penyesalan Bu Ratna, tetapi ada bagian lain yang justru tersentuh oleh keberanian wanita itu untuk mengakui kesalahannya. Padahal orang seperti Bu Ratna jarang sekali mengucapkan kata itu. Rido duduk di sebelahnya. Bu Ratna. Una mengangguk. Dia minta maaf. Rido menarik napas, lalu mengangguk perlahan. Baguslah. Mereka duduk bersama tanpa berbicara. Hening, tapi damai. Keesokan harinya, rumah itu kembali ramai dengan pekerja yang membawa beberapa barang tambahan dan peralatan untuk kepindahan. Una mengikuti mereka dari ruangan ke ruangan, memastikan semuanya sesuai tempat. Sesekali ia berhenti di satu ruangan, merasakan udara di sana, mencoba melihat dirinya tinggal di tempat itu untuk waktu yang lama. Di kamar lamanya, kamar yang dulu dipenuhi gambar, boneka, dan buku-buku favorit Una berdiri di dekat jendela. Cahaya pagi masuk lembut, persis seperti dulu ketika ia bangun di tempat itu sebagai gadis kecil. Namun kini ia bukan gadis kecil yang ketakutan kehilangan ibunya atau resah melihat ayahnya sakit. Ia adalah perempuan dewasa yang sudah melewati berbagai bentuk kekecewaan, penolakan, dan penghakiman, namun tetap bisa berdiri dengan kepala tegak. Saat ia duduk di tepi tempat tidur baru yang belum sepenuhnya tersusun, kenangan masa kecil datang dan pergi seperti bayangan di dinding. Ayahnya tersenyum di ruang tamu, ibunya merapikan selimut. Suara langkah kaki kecilnya sendiri berlari di lorong rumah. Dan kemudian masa-masa sulit setelah kehilangan orang tua, hingga akhirnya ia memilih hidup sederhana agar tidak ada yang memperlakukannya berdasarkan apa yang ia punya. Ironisnya, justru kesederhanaan itu yang membuatnya diremehkan. Una memandang keluar jendela. Ia menyadari sesuatu, bahwa apapun yang terjadi, ia tidak menyesali pilihan hidupnya. Karena tanpa pilihan-pilihan itu, ia tidak akan sampai pada momen hari ini, momen ketika ia belajar bahwa martabat tidak perlu ditunjukkan dengan harta, tetapi dengan sikap. Menjelang sore, Una dan Rido duduk di balkon lantai 2 yang menghadap ke taman. Angin sore berhembus lembut, membawa suara burung dan aroma bunga segar. Mereka berbicara pelan tentang rencana ke depan, tentang hari pertama tinggal di rumah ini, tentang perabot yang masih kurang, tentang bagaimana mereka akan mengisi ruang keluarga. Namun tidak ada satupun dari mereka yang menyebut Bu Ratna lagi. Seolah kejadian itu sudah menjadi masa lalu yang selesai pada waktunya. Hingga sebuah pesan masuk lagi di ponsel Una. Pesan dari Lilia. Una, kau tidak akan percaya. Setelah pulang dari rumahmu, Bu Ratna cerita ke beberapa orang bahwa dia merasa malu seumur hidup. Katanya kalian jauh lebih sopan dari orang-orang yang pernah ia beri hormat. Dia bilang dia belajar sesuatu dari kalian. Una membaca pesan itu sambil tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, tetapi senyum lega. Jika seseorang seperti Bu Ratna bisa berubah, bahkan sedikit saja, maka kejadian itu bukan sia-sia. Rido mengamati perubahan raut wajah istrinya. Berita baik. Una mengangguk. Begitulah. Rido meraih tangan Una dan menggenggamnya erat. Kita sudah melalui banyak hal, dan kita melewatinya dengan baik. Una bersandar pada bahu suaminya. Iya, aku bersyukur. Sinar matahari senja menyinari mereka, menciptakan bayangan panjang yang jatuh di lantai balkon. Rumah itu kini bukan sekadar warisan.
Rumah itu sudah berubah menjadi saksi perjalanan baru mereka, perjalanan yang dimulai dengan kesederhanaan, diuji oleh penghinaan, tetapi diakhiri dengan kebenaran yang berdiri tegak. Dan pada momen itu Una tahu, tanpa ragu, tidak penting apa yang orang pikirkan tentangnya. Yang penting adalah bagaimana ia menjalani hidupnya. Dengan hati yang tetap bersih, dengan martabat yang tetap utuh, dan dengan cinta yang tidak pernah hilang arah. Hari-hari pertama Una dan Rido tinggal di rumah besar itu berlangsung lebih pelan dari yang mereka bayangkan. Meski secara fisik rumah itu megah dan lengkap, perasaan untuk benar-benar tinggal di dalamnya membutuhkan waktu untuk tumbuh. Ada lorong-lorong panjang yang masih terasa asing, ada ruangan-ruangan yang menggambarkan masa lalu Una, dan ada sudut-sudut yang seperti menyimpan ingatan yang sudah lama tertidur. Namun setiap pagi membawa kehangatan baru. Una selalu bangun lebih awal, berjalan melewati koridor yang masih sunyi, lalu membuka semua jendela untuk membiarkan udara segar masuk. Cahaya matahari menembus tirai tipis, membuat lantai marmer tampak berkilau seperti permukaan air. Suara burung dan pohon yang bergoyang di halaman belakang menjadi pengingat bahwa rumah ini bukanlah museum warisan masa lalu, tetapi tempat yang sedang ia dan Rido isi kembali dengan kehidupan baru. Rido biasanya menyusul beberapa menit kemudian. Matanya masih sayu tetapi wajahnya selalu menenangkan. Ia sering membantu menyalakan pemanas air, membuka pagar kecil di samping taman, atau sekadar duduk di teras sambil menunggu istrinya selesai merapikan bunga. Tidak banyak kata yang mereka tukar setiap pagi, seolah keduanya sepakat bahwa keheningan adalah bagian dari proses menyatu kembali dengan rumah itu. Sore hari berbeda. Rumah itu terasa lebih hidup karena suara-suara pekerja yang datang untuk menyelesaikan beberapa bagian renovasi kecil. Ada cat yang harus dipreteli, ada tembok yang perlu dirapikan, dan ada taman belakang yang butuh sentuhan akhir. Una mengikuti semuanya dengan mata cermat, memastikan setiap perubahan sesuai dengan keinginannya sekaligus tetap mempertahankan nuansa asli rumah yang berarti bagi keluarganya. Namun meski hari-hari itu terasa sibuk dan penuh kegiatan, ada hal lain yang jauh lebih pelan dan sulit dijelaskan, penyembuhan batin Una. Meskipun Bu Ratna sudah meminta maaf, luka yang ditinggalkan sikapnya tidak serta-merta hilang begitu saja. Bukan karena Una menyimpan dendam, tetapi karena kejadian itu membuka sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penghinaan. Ia menyadari bahwa selama bertahun-tahun ia selalu berusaha mengecilkan diri, takut terlihat menonjol, dan lebih memilih menjadi orang yang tidak terlihat, agar tidak diperlakukan berdasarkan apa yang ia miliki. Namun seminggu terakhir telah mengubah cara pandangnya. Rumah itu, warisan dari kedua orang tuanya, bukan lagi simbol beban atau tanggung jawab berat yang membuatnya ingin lari. Rumah itu kini menjadi tempat ia berdiri, tempat ia membuktikan bahwa ia pantas dihormati bukan karena harta, tetapi karena cara hidupnya. Beberapa kali Una duduk di ruang keluarga baru, menatap foto lama yang baru saja ia pasang ulang. Ada foto ayahnya yang tersenyum di depan pintu rumah, ibunya yang menggendong Una kecil, dan satu foto besar keluarga yang diambil pada hari yang sama saat mereka merayakan keberhasilan renovasi pertama rumah itu bertahun-tahun lalu. Melihat semua itu membuat Una merenung, menyadari betapa besar kasih sayang yang membentuk dirinya hingga hari ini. Ada hari ketika ia terdiam lama di kamar lamanya, memandangi tumpukan barang lama yang belum ia buka. Setiap kotak berisi cerita, buku harian masa kecil, seragam sekolah, boneka yang dulu selalu ia bawa, dan selembar surat dari ibunya yang belum pernah ia baca sampai akhir. Ketika akhirnya ia membuka semua itu satu persatu, perasaan haru datang tanpa bisa dicegah. Bukan kesedihan yang menyakitkan, tetapi rasa terima kasih yang membuat dadanya hangat. Seakan semua kenangan itu memeluknya dan berkata bahwa ia telah melakukan hal yang benar dengan kembali ke rumah ini. Rido selalu memperhatikan istrinya dari jauh, memberi ruang ketika Una tenggelam dalam ingatan, namun juga siap hadir ketika ia butuh tempat bersandar. Hubungan mereka, yang sebelumnya sederhana dan tenang, kini terasa bertambah kuat. Ada kedewasaan baru dalam cara mereka berbicara, cara mereka memandang satu sama lain, dan cara mereka menyelesaikan sesuatu bersama. Seakan pengalaman seminggu lalu membuat mereka semakin menyadari pentingnya saling menjaga, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara emosional.
Tetapi perubahan terbesar justru terlihat dari hal kecil yang tidak Una sadari pada awalnya. Beberapa tetangga mulai datang dan memperkenalkan diri. Ada ibu-ibu yang membawa makanan, bapak-bapak yang menawarkan bantuan, sampai anak-anak yang sesekali bermain di depan rumah. Mereka semua datang dengan cara yang tulus, tanpa pretensi, tanpa menilai Una dan Rido berdasarkan apa yang mereka miliki. Kejadian dengan Bu Ratna rupanya menyebar dan menjadi pembelajaran bagi sebagian orang, meski Una sendiri tidak pernah berniat membuatnya menjadi isu. Ia hanya ingin hidup tenang tanpa harus menampilkan identitasnya secara berlebihan. Suatu sore, sambil duduk di teras depan, Una memperhatikan anak-anak berlari mengejar bola. Ia tersenyum ketika salah satu dari mereka melambai dan berteriak memanggil. Tanpa sadar, rumah itu telah menjadi bagian dari lingkungan yang hangat, sesuatu yang selama bertahun-tahun ia rindukan tanpa berani mengakui. Sementara itu, pesan-pesan yang datang ke ponselnya semakin sering berupa ucapan selamat, permintaan maaf, atau sekadar kalimat pendek yang mengatakan bahwa mereka kagum dengan sikap Una menghadapi situasi yang sulit. Meski tidak semua pesan ia balas panjang, ia membaca semuanya dengan hati yang tenang. Bukan karena ia butuh pengakuan, tetapi karena ia menghargai kejujuran yang datang dari orang-orang yang menghubunginya. Hari-hari itu membentuk pemahaman baru dalam pikiran Una, bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai cara yang kita rancang. Kadang hidup membawa seseorang ke titik di mana ia dipaksa menghadapi bagian dirinya yang paling rapuh hanya untuk menunjukkan bahwa ia ternyata jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Pada suatu malam, setelah semua pekerja pulang dan rumah kembali hening, Una duduk bersama Rido di ruang makan yang belum sepenuhnya rapi. Hanya lampu gantung berwarna hangat yang menyinari mereka. Makan malam itu sederhana, tetapi terasa lebih berharga dibanding jamuan besar manapun. Ada rasa syukur, rasa damai, dan rasa lega yang mengisi setiap detik kebersamaan mereka. Dalam keheningan, Una memandang sekeliling. Ruang itu, rumah itu, kehidupannya semuanya kini terasa lebih utuh. Seakan perjalanan panjang yang ia lalui akhirnya menemukan tempat untuk berhenti sejenak, bernapas, dan tumbuh kembali. Ia menyadari satu hal, bahwa guratan luka dari masa lalu tidak harus dihapus. Kadang luka itu justru menjadi alasan seseorang untuk kembali berdiri lebih kuat. Dan di rumah itu, Una menemukan kekuatannya kembali. Perlahan, lembut, tetapi pasti. Kekuatan untuk memilih hidupnya sendiri. Kekuatan untuk memaafkan. Kekuatan untuk melanjutkan cerita baru bersama orang yang ia cintai. Di antara tembok tinggi rumah warisan itu, Una akhirnya merasa pulang bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara hati. Malam itu turun dengan pelan, seperti enggan menyelimuti rumah besar yang mulai menemukan ritme kehidupan barunya. Lampu-lampu taman telah menyala, memantulkan cahaya kekuningan yang lembut pada dedaunan. Angin membawa aroma tanah basah dari hujan tipis yang turun sore tadi. Una berjalan pelan melewati koridor panjang menuju ruang tengah, membawa secangkir teh hangat dengan langkah yang terdengar halus di lantai marmer. Dari kejauhan, rumah itu tampak megah, tetapi bagi Una, ia terasa seperti ruang yang perlahan-lahan berdenyut kembali. Rido sedang menata berkas-berkas kerjanya di meja. Wajahnya fokus namun tidak tegang. Ia tampak lebih bersemangat dalam seminggu terakhir, seolah ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Mungkin karena beban selama ini perasaan harus menutupi keadaan sebenarnya demi kenyamanan Una sudah terangkat. Rumah ini bukan lagi rahasia, bukan lagi beban yang disembunyikan, melainkan jalan baru bagi mereka berdua. Ketika Una menaruh teh di meja kecil di sampingnya, Rido menatapnya dengan senyum yang penuh ketenangan. Senyum yang tak pernah gagal membuat Una merasa aman. Hari-hari terakhir memang berjalan pelik. Tetapi ada kelegaan yang mengalir di sela-sela waktu. Situasi berbalik dengan cara yang tidak mereka rencanakan. Penghinaan yang mereka terima berubah menjadi balasan yang tak perlu mereka lontarkan dengan kata-kata. Kadang, keheningan dan kenyataan sudah cukup untuk menampar kesombongan orang lain. Una tidak pernah merencanakan balas dendam, dan mungkin karena itulah hasil akhirnya justru terasa lebih manis, lebih damai, dan jauh dari sengketa. Beberapa hari sebelumnya, Bu Ratna datang tanpa pemberitahuan. Kedatangannya seperti angin dingin yang menyelinap melalui pintu, tidak diundang dan penuh keraguan.
Ia berdiri di depan gerbang sambil membawa sebuah kotak kue bolu sederhana yang tampaknya dibuat tergesa-gesa. Rambutnya dirapikan, riasannya lebih tipis dari biasanya, dan tatapannya tidak lagi congkak seperti dulu. Ada sesuatu di mata wanita itu yang membuat Una teringat pada seseorang yang sedang bersusah payah menutup luka yang baru disadari sendiri. Ketika pintu dibuka, Bu Ratna serempak menunduk. Tidak ada kalimat panjang, tidak ada pembelaan diri. Hanya satu napas panjang yang terdengar sebelum ia berkata pelan, meminta maaf dengan suara yang jelas berusaha tidak bergetar. Ia mengatakan bahwa ia malu, bahwa ia tidak mengenali kebaikan hati Una sejak awal, bahwa ia terbiasa mengukur orang dari luarnya, karena itulah dunia yang membentuknya selama bertahun-tahun. Semua kata yang keluar dari mulutnya terdengar berat, seperti seseorang yang selama ini selalu berjalan dengan sepatu tinggi dan akhirnya dipaksa menapak tanah. Una menatap wanita itu lama, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Di balik sikap sombong dan kata-kata pedas Bu Ratna, ada rasa takut yang samar-samar bisa ia lihat. Takut kehilangan gengsi, takut terlihat lemah, takut diabaikan oleh orang-orang tempat ia biasa berkuasa. Una tahu betul rasa itu. Karena selama bertahun-tahun ia sendiri takut untuk menunjukkan jati diri, khawatir kalau orang lain akan memanfaatkan atau merusak ketenangan hidupnya. Ketika akhirnya ia mengangguk dan berkata bahwa ia memaafkan, bukan karena ingin terlihat mulia, tetapi karena ia benar-benar telah melepas semua yang membebaninya. Bu Ratna tampak lega, meski kebiasaannya menyembunyikan perasaan masih terlihat. Ia pergi dengan langkah yang lebih ringan, meninggalkan kotak kue yang kemudian disantap Una dan Rido sambil tertawa kecil karena rasanya terlalu manis. Namun meski manisnya berlebihan, Una menghargai usaha wanita itu. Ada ketulusan di dalam gula yang terlalu banyak itu. Setelah kejadian itu, dunia kecil di sekitar mereka berubah perlahan. Semua orang yang sebelumnya memandang rendah kini mulai bersikap hati-hati. Bukan karena takut pada kekayaan Una, tetapi lebih pada rasa sungkan karena menyadari keteledoran mereka sendiri. Siska berhenti meledek. Guntur tidak lagi menyindir. Semua menjadi sedikit lebih lembut. Meski sesekali tatapan iri masih terlihat, manusia tetap manusia. Tetapi Una tidak peduli lagi. Ia telah menerima bahwa orang tidak akan selalu berubah sesuai kehendaknya. Dan itu bukan beban yang harus ia pikul. Rumah itu sendiri ikut tumbuh dalam perubahan. Taman bunga yang sudah rapi kini mulai dihiasi kelopak-kelopak muda. Ruang tamu menjadi tempat mereka menerima tamu dengan lebih santai, bukan lagi tempat penuh canggung seperti minggu awal. Satu kamar belakang disulap menjadi studio kecil untuk Una. Di ruangan itu, ia mulai merancang dekorasi sederhana, menghidupkan kembali hobi lamanya. Suara pensil yang menari di atas kertas memberi ritme baru dalam kehidupannya. Sementara Rido mulai membangun usaha renovasi kecil bersama Adit. Ada rencana-rencana besar yang mereka bicarakan setiap malam. Mimpi yang dulu terasa jauh kini mulai memiliki bentuk yang nyata. Una merasa bangga pada suaminya. Bukan karena Rido bekerja keras membuktikan diri kepada orang lain, tetapi karena ia tetap menjadi dirinya sendiri, tenang, baik, dan tidak rentan goyah oleh pendapat dunia. Ia mengingat saat Rido berdiri tegak di depan Bu Ratna sambil berkata bahwa kesederhanaan bukanlah tanda kemiskinan. Kata-kata itu terpatri dalam ingatan Una, menjadi kalimat yang ia simpan sebagai pengingat bahwa ia telah memilih pendamping yang tepat. Suatu sore, saat matahari perlahan turun dan memantulkan cahaya keemasan ke dinding rumah, Una duduk di balkon lantai 2. Ia menatap halaman dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada kehangatan yang mengalir dari dalam dirinya, bukan sekadar rasa puas karena orang-orang yang merendahkannya kini menyesal, tetapi karena ia berhasil melalui masa sulit tanpa kehilangan jati diri. Hidup telah membawanya ke titik paling rapuh, namun juga ke titik paling kuat setelahnya. Semua yang ia alami membentuk satu kesadaran baru, bahwa kenyataan selalu bisa membalikan segala hal dalam sekejap. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan menjadi korban hinaan, atau kapan kita akan menjadi saksi penyesalan orang lain. Kita hanya bisa memilih apakah kita akan tetap menjadi diri sendiri, atau ikut mencoreng diri demi membalas semuanya. Una memilih jalan yang lebih tenang, dan kini ia merasakan hasilnya. Ketika angin sore mulai bertiup lebih dingin,
Una memeluk kedua lututnya dan menatap langit. Lampu-lampu taman menyala satu persatu, seperti bintang yang turun ke bumi. Ia menutup mata, membiarkan seluruh perasaan malam itu masuk ke dalam dirinya. Ia tersenyum. Bukan karena ia menang dalam pertarungan yang tidak pernah ia mulai, tetapi karena ia akhirnya berdiri di tempat yang benar. Ia telah melalui badai, bukan untuk keluar sebagai pemenang, tetapi sebagai seseorang yang lebih utuh. Rumah itu menjadi saksi perjalanan yang membawa Una dari keraguan, penghinaan, hingga ke keheningan yang damai malam ini. Ketika Rido datang dan duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa, Una bersandar pada bahunya. Mereka tidak membutuhkan kata-kata untuk merayakan apa yang telah mereka capai bersama. Dalam diam itu, mereka saling memahami bahwa hidup bukan lagi tentang menutupi atau menghindari penilaian orang lain, melainkan tentang keberanian untuk hidup setulus yang mereka bisa. Malam semakin larut, tetapi tidak terasa muram. Cahaya lampu rumah membungkus mereka dengan kehangatan lembut. Dunia di luar sana mungkin masih penuh dengan orang-orang yang menilai berdasarkan tampilan, kekayaan, atau status. Namun di balik tembok tinggi rumah warisan itu, Una tahu satu hal pasti, ia tidak lagi takut pada penilaian siapapun. Ia telah menemukan tempat untuk pulang. Pulang pada rumah. Pulang pada cinta. Pulang pada dirinya sendiri.